Wah, parah, capek banget. Kira-kira di sini udah masih ada kerumunan masalah ya. Memang kalau begini kasus ternyata udah meludak cepat banget. Perusahaan juga udah nggak gesit banget kalau begini caranya. Kasus korupsi juga udah tersebar kemana-mana. Nanti aku harus masuk ruangan dulu deh. Aku takut nanti bakal ada yang dengar pembicaraan orang-orang tentang perusahaan kami. Eh, Mohon maaf, ini, oh ya, sebelumnya permisi, kalian ini reporter dari CEO dari perusahaan kami ya, yang dikirimkan dari CEO perusahaan kami. Iya, betul Iya, Mbak. benar. Oh, baik. Sebelumnya terima kasih dan perkenalkan, ya saya ini perwakilan dari company saya. Mohon maaf bila saya terlihat terengah-engah karena di luar sana banyak sekali kerumunan masyarakat yang merajalela dan juga mendemokan eh, company kami ya, perusahaan kantor kami, dan sungguh nggak kondusif banget. Mohon maaf sebelumnya sudah menunggu di ruangan ini. Baiklah kalau begitu, gimana kalau misalnya kita langsung mulai aja klarifikasi tentang kasus korupsi dari dana bos Citra Rice Company. Karena saya di sini udah siap untuk menjelaskan klarifikasinya. Baiklah, kalau begitu perkenalkan Mbak-mbak sekalian, nama saya Akila Citra Ramadhani. Saya partner dari, ya seperti yang Anda tahu, saya partner dari Direktur Ramadhani, di mana yang terjerat kasus korupsi atas dana bos yang terkait perubahan manajemen sendiri, Mbak. Begitu perkenalan dari saya, dan saya juga di sini perwakilan atas klarifikasi yang sudah terjadi dari nama Citra Company. Oke, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Revana Siswarintia Winata. Saya dan teman saya sebagai reporter yang akan mewawancarai Mbak, dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya. Halo Mbak Akila, perkenalkan nama saya Alvira. Saya di sini sebagai partner reporter dari Revanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak-mbak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mencatat analisis kasus dari klarifikasi perusahaan kami ya, Citra Rice Company. Sungguh, yang pertama-tama memang yang seperti Anda tahu, membludak kasus media tentang terjadinya kasus korupsi dari Citra Rice Company, di mana direktur kami ini menyalahgunakan uang perusahaan dari perencanaan perusahaan, di mana perubahan dan proses dalam lingkungan organisasi manajemen, di mana seperti yang Mbak tahu ya, kami memang sedang dalam kesulitan dan sedang kesusahan menemukan direktur kami, begitu Mbak. Oke, Mbak. Seperti yang kita tahu ya, Mbak, bahwa perusahaan Mbak ini mengalami kasus korupsi yang awal mulanya dari perubahan dan proses dan dalam lingkungan organisasi manajemen. Nah, lalu terkait dari kasus korupsi perusahaan Mbak ini, manajemen perubahan dapat diartikan sebagai suatu upaya, usaha, atau pendekatan yang dilakukan dengan sistematis dan terstruktur dan diaplikasikan untuk membantu individu maupun tim. Dan pengertian manajemen menurut para ahli itu menurut saya setahu saya ada empat. Yang pertama itu Kaufman and Lutz pada tahun 2007 yang menjelaskan jika manajemen perubahan merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan agar mampu membuat individu, tim maupun organisasi agar berubah dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik. Dan yang kedua ada Wina pada tahun 2011 menjelaskan jika jenis manajemen ini adalah proses upaya yang dilakukan pihak manajer guna mengelola perusahaan dengan lebih efektif. Agar upaya tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan mengenal kelompok, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, hingga konflik. Yang ketiga, ada Wibowo pada tahun 2012 menjelaskan tentang jenis manajemen ini adalah proses yang penerapan sarana, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengaruhi perubahan terhadap pihak yang terdampak efek dari fase tersebut. Yang terakhir ada Nauheimer tahun 2007. Menurut Nauheimer ini, perubahan manajemen adalah proses, alat, dan teknik yang dipakai untuk mengelola sebuah proses perubahan dari segi individu guna mencapai sebuah hasil yang diperlukan serta untuk menerapkan perubahan dengan serta penerapan
lebih efektif melalui agen perusahaan, tim, dan sistematis yang lebih luas. Baik, terima kasih Mbak Revanda atas pengertiannya. Sebelumnya terima kasih atas pengertian yang memang pada umumnya sudah kita ketahui ya Mbak. Tetapi memang pada saat kita membuild dari perencanaan usaha ini, memang kita juga sudah eh, mencari tahu pentingnya perubahan manajemen dalam organisasi dalam company kita ini sendiri, Mbak. Seperti yang kita tahu nih, Mbak, pentingnya perubahan manajemen dalam organisasi adalah agar organisasi juga tidak menjadi statis, melainkan juga dinamis dalam perusahaan kami dan dalam menghadapi perkembangan zaman, Mbak, dan juga kemajuan teknologi dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dari perusahaan kami untuk masyarakat. Dan perubahan ini juga mempunyai manfaat, Mbak, perubahan dalam perencanaan kita ini. Seperti uh, bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, terus juga tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi di perusahaan kami itu tidak akan bertahan lama jika tidak ada perubahan gitu, Mbak. Begitu. Dan pula tidak hanya itu, Mbak. Kami juga lebih ke kita memprediksi manfaat manajemen perubahan dan mencari tahu untuk to the future tuh bagaimana, Mbak. Yang pertama itu memang perusahaan kami juga memberikan manfaat membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi kami, pertama dalam lingkungan internal, dan juga manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Nah, dan yang terakhir ini juga manfaat dari perusahaan kami pun perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Tapi memang nyatanya perusahaan kami ini ya itulah terjadi kasus korupsi dari salah satu atasan kami dan termasuk atasan saya yaitu Direktur Ramadhani. Kami semua pun ditipu begitu Mbak sekalian. Baik Mbak, saya izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin di perusahaan Citras Company itu tidak menerapkan langkah perubahan. Nah, Mbak Akila, perubahan itu sangat penting walaupun sulit. Maka perubahan yang sukses harus melalui langkah-langkah yang tepat. Nah, langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan organisasi adalah yang pertama, menciptakan urgensi, bertujuan untuk meningkatkan disiplin. Jadi Mbak, ketika sedang menghadapi suatu hal yang sangat mendesak, maka perlu segera dikerjakan. Tim perubahan akan membuat karyawan hingga manajer membutuhkan perubahan atau perubahan adalah hal penting untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu menyusun tim. Untuk menyatukan tim yang kompeten dengan keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Setelah itu, semua tim harus memahami kebutuhan untuk berubah, memiliki misi, dan tujuan, mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor resiko dan tantangan terkait perusahaan. Yang ketiga, menciptakan visi dan strategi. Tujuan ini adalah untuk menciptakan visi yang realistik dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan. Nah, yang keempat, komunikasi rencana perubahan. Begini Mbak, manajemen wajib mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota. Lalu berikan kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat atau kegelisahan ketika mereka menghadapi perubahan. Misal perubahan cara kerja dari atasan ke bawahan. Dengan demikian mereka tak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan di sistem perusahaan. Yang kelima, menyingkirkan masalah. Ketika mengimplementasikan perubahan seluruh organisasi, kemungkinan masalah akan sering muncul. Masalah bisa datang dari karyawan yang menolak perubahan, manajer yang melemahkan sistem, peraturan perusahaan, dan lainnya. Lalu yang keenam, rayakan kesuksesan jangka panjang. Jangka pendek. Hasil perubahan organisasi tak serta-merta terjadi dalam hitungan hari. Proses ini membutuhkan waktu untuk menjaga semangat karyawan. Ada baiknya merayakan kesuksesan ini yang diperoleh karyawan. Langkah ini penting karena memberikan penghargaan dan contoh kepada karyawan lain. Nah, yang ketujuh itu mempertahankan perubahan. Untuk meningkatkan kinerja perubahan dalam proses perubahan, semua orang harus mampu mempertahankan perubahan itu sendiri. Artinya, leader memastikan anggota timnya bekerja mencapai target sambil mengukur kemajuan dan tetap menjaga komunikasi. Dan yang terakhir, menjadikan perubahan sebagai budaya. Implementasi perubahan antara lain mengidentifikasi dan menggabungkan nilai yang memperkuat perubahan serta memperbaiki proses perubahan yang harus sejalan dengan budaya baru di tubuh perusahaan. Nah, gitu Mbak yang menurut saya mungkin kurang diterapkannya langkah-langkah perubahan pada Citras Company, maka terjadilah suatu masalah yang dilakukan pada Direktur Ramadhani. Baik, Mbak Alvira, sebelumnya terima kasih banget atas 8 langkah dari advice yang Mbak berikan itu. Memang benar mungkin dari yang apa Mbak sampaikan itu harus kami terapkan dan harus kami lebih teliti dalam melakukan dari proses perencanaan manajemen perubahan dari company kami sendiri ya Mbak. Tetapi memang resistensi manajemen perubahan kami sendiri pun
ada kekurangan yang Mbak, yaitu juga kami merasa meremehkan proses perubahan, di mana memang banyak sekali ya Mbak, rata-rata dari orang-orang di kantor memang sudah lansia dan juga mereka susah untuk menerima perubahan tersebut, makanya mereka tuh meremehkan dampak dari perencanaan yang kami buat. Dan yang kedua itu meremehkan dampak perubahan, Mbak. Jadi seperti yang sebelumnya mereka juga belum melek atas dasar tentang manajemen perubahan ini sendiri, padahal ini juga sangat membantu bagi perusahaan untuk terus berkembang di zaman yang terus berkembang ya Mbak. Dan yang ketiga juga em, kurang mengetahui manajemen perubahan, di mana memang banyak sekali dari orang-orang kita itu tidak mengerti apa itu manajemen perubahan dan tidak menggali lebih dalam informasi tentang itu. Dan yang keempat memang pemimpin kurang bertanggung jawab, di mana memang kami mendapatkan direktur kami ya, Ramadhani, dia memang kurang menaungi kami semua untuk menjalani dari suatu organisasi tersebut. Dan memang yang selanjutnya ini berkaitan yaitu struktur organisasi tidak sesuai, Mbak. Di mana kan saat kita menjalani organisasi ini, struktur yang diberikan bisa dibilang asal-asalan, di mana kami merasa kayak saat kami diberikan struktur organisasi ini, penempatan kami tidak sesuai pada tempatnya. Dan kebetulan direktur kami ini yang memimpin dari perencanaan ini, dan ia menempatkan kami tidak seenaknya saja, Mbak, begitu. Dan memang yang terakhir, kerjasama antar tim kami itu buruk, Mbak, di mana memang karena dari direktur kami pun sudah seenaknya, ia pun tidak menjaga antar komunikasi atau saling mengkoordinasi bagian-bagian kita. Maka dari itu, kami pun juga sesama anggota atau sesama antar divisi lain tidak tahu apa yang harus dikoordinasikan dari perusahaan kami tersebut. Begitu, Mbak. Tapi di sini pun kami juga sudah berdiskusi bagaimana teknik-teknik pencegahannya dari perusahaan kami sendiri, terutama memang CEO pun sempat turut tangan untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahannya, di mana yang pertama itu memberikan survei manajemen perubahan dan juga mengenali kebutuhan organisasi sebelum menjalankan perubahan. Dan yang ketiga itu juga komitmen untuk berubah. Jadi memang kami diarahkan untuk disosialisasikan untuk mengetahui apa itu manajemen perubahan, dan kami pun ditekatkan untuk berubah untuk menerima itu semua. Dan memang yang terakhir adalah membangun koordinasi dan komunikasi yang baik. Cuma memang yang kita tahu yang sudah terjadi telah berlalu, di mana memang komunikasi dan koordinasi yang buruk dari suatu perencanaan manajemen perubahan dari Citra Ice Company. Jadi memang itulah salah satu yang membuat perusahaan kami ya turun level pada saat terjerat kasus korupsi ini, terutama yaitu dari Direktur Ramadhani yang terjerat kasus korupsi. Begitu Mbak, penjelasan dari saya dan klarifikasi dari perusahaan saya yang memang sangat krusial menurut orang-orang kantor di perusahaan kami, Mbak. Baik Mbak Akilah, terima kasih atas telah disampaikannya tentang klarifikasi Citra Company kepada kami. Mungkin di sini saya ingin menambahkan tentang pengaruh perubahan lingkungan organisasi. Salah satu indikasi keberhasilan manajemen organisasi adalah bagaimana manajemen mampu menghandle pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Dalam lingkungan organisasi terdapat dua jenis lingkungan, Mbak, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal itu sendiri adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi, yang termasuk di dalamnya adalah karyawan atau pegawai, serta pimpinan manajer. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Faktor lingkungan yang secara langsung berpengaruh terhadap manajemen yaitu terdapat pesaing, langganan, penyedia, lembaga-lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan juga perwakilan pemerintah. Sedangkan faktor lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap manajemen yaitu terdapat perkembangan teknologi, ekonomi, lingkungan, sosial kebudayaan, politik, serta hukum. Alasan mengapa harus menganalisis lingkungan perusahaan itu untuk mengetahui dan meramalkan apa yang akan terjadi besok dan mengantisipasi resiko dan tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dilihat dari sifatnya, lingkungan organisasi harus membaca dengan cepat kondisi lingkungan, bekerja sama untuk mengendalikan lingkungan, merespon dan menyiapkan diri menghadapi lingkungan organisasi untuk membuka diri dengan perusahaan lain. Sekian materi yang saya telah sampaikan kepada Mbak Akilah untuk Citras Company. Terima kasih Mbak Akilah atas kesempatan waktu yang telah diberikan pada wawancara ini. Semoga Citras Company kembali membaik lagi seluruh perubahan struktur perusahaannya. Terima Sekian kasih dari Mbak Alvira. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas wawancara ini semua. Kami juga dari perusahaan Citra Ice Company merasa sangat uh,
bersalah atas apa yang sudah terjadi kepada perusahaan kami dan juga membawakan dampak efek negatif dari image untuk masyarakat ya. Dan kami pun memang merasa bahwa yang kita lakukan ini juga bahkan ingin membuat dampak baik untuk masyarakat, tetapi malah sebaliknya, dan ini sungguh membuat malu perusahaan kami. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga mungkin untuk kedepannya Citrus Company juga lebih berhati-hati untuk memprediksi suatu kebocoran seperti ini atau suatu kegabahan yang dibuat oleh Citrus Company seperti ini. Saya mohon untuk Mbak-Mbak sekalian, mungkin setelah reportan ini telah beredar di masyarakat, semoga saya harap keterima ya, bisa lebih baik gitu loh, bisa image perusahaan kami. Saya mohon sekali ya, kami sungguh mohon sekali untuk menaikkan image kami, jadi tolong yang positif-positif aja. Mungkin untuk tipsnya saya bisa transfer ke rekening Mbak-Mbak sekalian kan? Bagaimana? Apa Mbak-Mbak sekalian bersedia untuk saya transfer tipnya? Maaf Mbak, nggak bisa. Baiklah kalau gitu. Baiklah, kalau begitu, mohon maaf, mungkin biar Dana Bos saja ya yang sudah mentransfer jasa kalian. Terima kasih, Mbak sekalian sudah meluangkan waktunya untuk saya, Akila Citra Madani, dan Mbak Revanda, dan juga Mbak Alvira. Sekian dari saya. Terima kasih, Mbak sekalian. Saya perlu ada jam meeting lagi, jam sekarang nih. Sudah jam segini. Oh, saya pamit duluan ya. Iya, Terima kasih, Mbak. silakan. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih juga ya.